Nah, dengan berkembangnya kasus Vina Cirebon ini, dengan usaha dari Pak Deddy Mulyadi yang ingin terus mengungkap kebenaran tentang kasus ini, pada akhirnya sekarang sudah mulai terang benderang, sudah mulai terlihat seperti apa sebenarnya kejadian yang terjadi saat 2016 itu. Apakah laka lantas ataukah memang kasus yang memang benar seperti dikatakan pada awal-awal kejadian dahulu. Nah, ini Pak Deddy Mulyadi juga sudah menghadirkan dua saksi. Nah, dua saksi ini ya saya jelaskan juga, dua saksi ini adalah saksi mata, bukan hanya sekedar saksi kunci seperti AFDD dan yang lain-lain. Tapi ini adalah saksi mata yang melihat secara langsung kejadiannya di lokasi. Salah satunya adalah seorang musafir yang kalau nggak salah dari Jawa Timur, dan ini kalau nggak salah dari Bekasi ya Pak ya, yang satunya dari Bekasi kalau nggak salah. Dan mereka dengan kesadaran, dengan hati nurani mereka terketuk untuk memberikan keterangan. Dan keterangan itu adalah mengatakan bahwa benar si Vina dan Eki ini adalah korban dari laka lantas. Nah, dari kedua saksi mata ini mereka tidak saling mengenal ya. Dari keterangan dua saksi mata ini saling menyambung nih ceritanya nih, menyambung gitu. Ada keterkaitan antara satu saksi dengan satu saksi yang lainnya. Jadi yang dari Jawa Timur itu mengatakan ada juga nih orang yang dari seberang membawa motor dan itu melihat pertama kali. Dan kebetulan yang orang bawa motor itu juga memberikan kesaksian. Nah, terkait memang benar ini skenario atau memang benar dari kesadaran hati mereka, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau menurut cerita dari mereka, ini sepertinya sih mereka itu jujur, orangnya jujur dan mengatakan yang sebenar-benarnya. Kalaupun mereka itu tidak melihat tapi mengatakan melihat, itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Dan itu nggak mungkin orang berani ngambil keputusan untuk melangkah untuk membahayakan diri sendiri, itu tidak mungkin. Nah, seperti apa cerita dari saksi mata kedua yang berpapasan dan melihat motor itu oleng lalu menabrak ke tiang lampu jalan? Oke, mari kita dengarkan dulu kesaksian dari saksi seorang pengendara ini. Halo, kedatangan Bapak kemari, ada apa maksudnya? Kalau saya melihat kecelakaan Pak. Kecelakaan di Bekasi? Di jembatan yang Cirebon itu. Kapan? Tanggal 27 Agustus hari Sabtu 2016. Tanggal 27 Agustus 2016. Hari Sabtu 2016. Kok Bapak ingat sih? Saya ingat gini Pak, pas anak angkat saya acara lamaran. Oh, itu peristiwa. Kemudian peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu peristiwa kecelakaan siapa? Ya, diduga Eki sama Vina Pak. Diduga Eki sama Vina. Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Bukan Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam ya Pak ya. Jam 10 lewat kurang lebih 15, karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an Pak. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya Pak. Berarti berdua? Iya. Ngelamar dua? Kan biasanya rombongan. Jadi saya dulu sama anak, kan baru ntar rombongan gitu Pak. Oh, jadi Bapak dua. Anak Bapak di mana sekarang? Di Bekasi Pak. Di Bekasi. Bisa dong nanti ngobrol sama Boleh. saya. Nanti sore kesini lagi. Iya. Iya, anaknya. Iya. Biar ngobrol, ya kan? Ini kan kita nyambungin nih, nyambungin. Namanya sekarang udah kerja? Kerja Pak. Di mana? Di PT Duta Hita Jaya. Oh, berarti kalau sore kan pulang ya? Iya kali Pak. Iya, pulang kalau sore. Pulangnya paling jam 5 kan? Iya. Bisa malam-malam kita ngobrol. Iya. Bener nggak? Iya. Demi kebaikan. Iya Pak. Bener nggak? Benar. Jadi Bapak menduga yang kecelakaan itu Eki sama Vina. Iya. Bapak lihatnya gimana sih? Saya kan berlawan arah Pak. Kan jalannya kan pisah Pak? Iya, berlawan arah. Kan dari sana. Saya kan gini, dari Watu Belas ceritanya kan mau nginep misalnya di Jalan Kejaksaan Pak. Jalan dari gang misalnya Watu Belas itu harusnya kan belok kiri Pak. Saya ke kanan. Nah, ke kanan kan sumber tuh lampu merah, ngambil kiri. Nah, kan ketemu jembatan begini Pak. Iya, yang sini jalan sebelah sini, yang sini sebelah sini. Ditekannya ada trotoar, ada tiang PJU. Iya, nah, betul. Terus gimana?
dari jauh itu dia naik motor kan kenceng Pak, begini-begini goyang kayak orang mabok. Terus sekali lagi. Kan Bapak kan dari sana jalurnya sini Pak. Bapak jalurnya sini. Iya. Bapak naik mobil apa mobil? Motor. Oh Bapak naik motor juga. Bapak bonceng apa? Bonceng ya. Bapak bonceng. Kok Bapak bisa ngelihat itu begini-begini? Ya kan kelihatan bener. Anak saya juga, kenapa tuh orang Pak kayak orang mabok begitu. Mungkin ya Bang ya? Iya. Mungkin ya? Mungkin, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Enggak, bukan 150 meter ke SCI, bukan? Iya. Jembatan soal terang. Oh, jembatan hanya kehalang ini kan? Oh iya, kalau kita gini juga kan kelihatannya Bang kalau di tol ya? Kelihatan Pak. Apalagi ini bukan pembatas tinggi kan? Ada. Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok. Terus standing Pak. Apa standing kali ya Pak? Begini Pak. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh kayak orang gembira gitu Pak. Oh. Kayak orang mabok lah. Bener nih Pak, jangan bohong loh Pak. Saya mau disumpah apa aja Pak, wallahi Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya Pak, nggak main-main loh Pak. Siap. Ini keterangan Bapak itu penting Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan. Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim. Siap. Oke, siap ya Pak ya? Siap. Nah, merinding saya Pak, lemes. Oke, terus Bapak bonceng, motornya gini-gini. Iya. Terus sekali Saya lagi. bilang kayak orang mabok ya kan. Iya. Terus standing. Tuh nabraknya di trotoar yang di tengah Pak. Hampir sama. Begitu. Motornya diangkatin. Iya diangkat. Terus soal sisi motor, saya kan nggak berani turun Pak ya, maaf ya. Kan hujan ya rintik Pak. Oke. Motor jangan rintik-rintik. Motor jadi angkat. Gue gini. Tahu anak muda Pak, saya biasa lihat di jalan begitu. Lampunya nyala tapi. Nyala Pak. Oh, motornya digini-gini, terus diangkat. Angkat. Terus Ya itu begitu. diangkat turun lagi. Tahu itu. Pas turunnya nggak seimbang. Nggak seimbang ya. Nabrak ke yang trotoar tengah itu Pak. Oh iya, jadi pas turunnya nggak seimbang, terus mepet. Ke kanan ya. Nabrak. Nah, Nabrak ke trotoar. Iya. Nabrak tiang listrik apa trotoar? Nabrak. Kalau saya lihat mah kayaknya nabrak yang listrik Pak. Oke. Begitu. Nah, motor nama nabrak trotoar, Nah, badannya yang nabrak tahu, tiang ya. listrik. Nah bisa kalau Cina kan ininya pakai jaket yang biru putih itu Pak, Benar. diikat begini Pak. Heeh. Nah kalau Eki begini dia. Berarti semuanya tengkurap. Iya. Keterangan Bapak sama dengan yang keterangan yang dari Kudus. Ya, saya bawa ulangan Pak. Karena saya ngeliat Pak. Saya ini loh Pak. Gitu. Makanya saya berani ke sini. Ya kan, ya mau ngomong Bapak gitu. Saya juga takut Pak. Gitu. Berani. Ya kalau bener nggak takut. Iya kalau benar nggak takut. Karena Bapak sekarang sudah merasa yakin Yakin Pak. bahwa keterangannya itu benar. Benar, Pak. Bapak nanti saya kasih pengacara ya, biar Bapak didampingi loh gitu loh Pak. Ya kan Bapak didampingi dan kemudian Bapak bisa memberikan keterangan nanti didampingi. Keterangan Bapak ini nyelamatin orang loh Pak. Nah itu dia keterangan dari saksi kedua ya, saksi mata kedua yang ditemukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan beliau ini datang dengan kesadarannya sendiri untuk memberikan keterangan apa yang beliau lihat saat kejadian waktu di Cirebon. Dan kenapa kejadian begitu lama hingga saat ini masih ingat, yaitu seperti apa yang diceritakan oleh Pak Deddy Mulyadi tadi, karena ada suatu peristiwa. Nah kebetulan di malam kejadian itu si bapak ini mau pergi ke Cirebon melamarkan anaknya ya. Nah jadi kebetulan pas di tanggal itu, jadi tetap ingat. Nah contoh misalkan kita dahulu tuh pernah mengalami suatu peristiwa di tanggal apa, pas kejadian kita lagi kemana, itu kan pasti dalam pikiran kita selalu teringat sampai saat ini. Nah terkait benar atau tidak itu kan hanya Tuhan yang tahu, tapi kalau menurut saya cerita dari bapak ini nyambung dengan cerita dari saksi yang pertama yang dari Jawa Timur, yang dari Kudus itu ceritanya itu sama. Nah ini bagaimana si komplotan ladusing para seperti si Rudiana sama si Pitra dan Nenek Elsa ini bagaimana ini? Ini udah ada saksi mata sudah ada, dan saksi kunci yang diarahkan oleh Rudiana juga 2 orang sudah mencabut keterangannya, hanya tinggal 1 si Aep. Masa iya hanya keterangan 1 orang akan mengalahkan keterangan saksi mata banyak orang? Nah saksi 2 orang ini melihat langsung di kejadian, sedangkan si Aep melihat dari sejauh 150 meter. Lebih jelas mereka yang melihat langsung di kejadian.
Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya mengenai video ini tentang bapak dari Bekasi yang datang ke Pak Deddy Mulyadi untuk memberikan keterangan bahwa dia melihat kejadian itu. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom